Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Putri Pratami. Di video kali ini aku masih mau membahas seputar keloid, tapi ini adalah part video yang paling aku suka, yaitu ketika aku membacakan testimoni-testimoni yang kalian share di kolom komentar, karena itu bisa membuat teman-teman kita yang lagi berusaha untuk menghilangkan keloid jadi semakin semangat. Nah, pasti penasaran kan testimoninya kayak apa? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Nah, sebelum aku bacain nih testimoninya, aku tahu kok gak semuanya cocok pakai bawang putih. Tapi ya kalau misalkan kalian ngerasa gak cocok, kalian bisa langsung stop kok, gak usah dilanjutin gitu ya. Jadi sesimpel itu aja, nggak usah diambil pusing. Karena aku juga kan di sini nggak diuntungkan sama sekali ya. Mohon maaf nih kalau teman-teman kayak marah-marah di DM aku gitu-gitu. Aku nggak memaksa kalian loh untuk menggunakan bawang putih. Yang mau pakai silakan, yang mau coba silakan. Aku juga nggak menjual apapun ya kan. Aku cuman sharing doang. Jadi kalau kalian ngerasa nggak cocok, itu kalian stop aja guys gitu. Nggak usah marah-marah di DM aku, oke? Karena masih banyak teman-teman yang ngasih testimoni ke aku, ternyata keloidnya hilang, keloidnya kempes. Mungkin hilang 100% itu nggak bisa karena pasti masih ada bekasnya. Tapi setidaknya lebih baik lah ya daripada sebelumnya, dan lebih irit juga karena banyak yang udah operasi, suntik, dan hasilnya dia kembali lagi keloidnya. Oke, ini komen pertama dari Kak Skyling. Alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah mulai terkelupas. Yang sabar aja, ikhtiar bisa kok. Nah, ini aku garis bawah ini guys, karena kan terkelupasnya itu sedikit demi sedikit dan kayak selembar kulit ari gitu kan. Sedangkan aku ngeliat nih di DM foto-foto yang kalian kirimin keloidnya tuh pada besar-besar, pada tebel-tebel. Jadi ya otomatis lebih lama dong, karena ngelupasnya aja tuh cuman kayak ya kulit ari yang bening, tahu nggak sih, setipis itu. Jadi emang harus sabar banget dan harus terus coba gitu loh guys. Kalau udah ngelupas, diulangin lagi, terus aja kayak gitu sampai emang bener-bener tipis dan menurut kalian oke, cukup keloid aku segini udah mendingan lah ya, tinggal menghilangkan bekasnya doang. Next dari Kak Anai, ini membantu banget nih buat teman-teman yang komennya mungkin belum aku jawab. Jadi banyak yang tanya gimana sih caranya menggunakan bawang putih. Yang belum dijawab komenannya, bawang putihnya dihaluskan ya guys, 2 atau 3 siung, lalu ditempelkan ke bagian keloid kalian secara rutin tiap hari. Alhamdulillah sekarang keloid aku hilang. Next dari Kak Mucin Markom, beneran berhasil, keloidnya jadi lembek kayak isi air, padahal sebelumnya kayak daging keras menonjol. Makasih infonya. Terus dari Kak Jenos Ref, sorry nih kalau misalkan salah penyebutan namanya ya. Ini sih komen positif nih, jadi aku mau membacakannya juga. Saran kak, better kelupasinnya pakai pinset aja ya kak, kasihan kulitnya digarukin kuku takutnya jadi gores-gores. Nah ini bener banget nih, aku tuh memang gak sabaran. Jadi kemarin pas aku treatment itu aku ngelopekinnya pakai tangan aku, pakai kuku aku, padahal aku nggak tahu kan kuku aku juga ada bakterinya, ada kumannya. Bahkan itu mungkin bisa membuat keloid aku yang lagi luka itu infeksi. Jadi buat teman-teman kalau mau ngelupasin pakai pinset aja, atau kalau kalian mau sabar sedikit aja, biarin aja itu ngelupas secara alami, nggak usah diapa-apain, dia pasti ngelupas kok. Kayak macamnya koreng aja sih, dia bakal copot dengan sendirinya guys. Next dari Kak Desi Ratnasari, terima kasih kakak, karena hasil lihat video ini saya ikutin dan keloidku juga terkelupas tipis-tipis kak. Terus dari Kak Buyung Berkah, alhamdulillah kak udah agak menipis kak, tapi harus sabar nunggu kering. Apalagi setiap hari kegesek ini kak, tapi lama banget proses tersebut, harus sabar. Ya, jadi aku sering bilangin harus sabar banget, terus hindari gesekan, karena ketika tergesek-gesek terus ya lukanya makin lama buat sembuhnya. Terus keloidnya tuh biasanya jadi kayak lebih gatel, kayak lebih aktif gitu loh kalau sering kegesek, ya nggak sih? Apa perasaan aku doang? Kalau aku sih kayak gitu, kayak kalau kita makan telur, terus kalau kena sinar matahari langsung, terus kalau kita sering kena gesekan keloidnya, keloid aku tuh kayak lebih gatel gitu loh dalamnya, kayak gremet-gremet deh. Next ini ada pertanyaan dari Ibu Dian Rostika. Ini udah dibantu jawab juga nih sama teman-teman, makasih ya.
Nah, jadi Mbak, Ibu serius nanya, semoga dibales ya. Ibu sudah ngikutin caranya Mbak kurang lebih 4 bulan dan melewati prosesnya setiap minggu bahkan 2 kali. Memang perih, tapi memang sih kelihatan hasilnya, keloid sudah turun. Nah, tetapi Mbak, sekarang ini Ibu nanya, kok tidak mau ngelupas lagi ya Mbak? Padahal Ibu pengen tuntas supaya rata. Mohon dibalas Mbak. Aku memang udah pernah bikinin video ini tentang ada yang nanya kok keloidnya setelah udah tipis banget itu tuh nggak bisa ngelupas lagi. Nah, terus dijawab nih sama Kak Ilham Radinata. Izin bantu jawab Bu, di video lain Mbak ini ada pertanyaan seperti Ibu dan dia jawab tetap menggunakan terus bawang putih meskipun kulit yang mengelupas menjadi susah dan tidak semudah saat pemakaian bawang putih di awal. Ya, itu aku tetap ngelanjutin kalau udah tipis. Emang sih ngelupasnya jadi kayak lebih sedikit dan lebih susah. Karena apa ya? Karena jaringan keloidnya juga udah semakin sedikit, nggak seperti awal yang tebel misalkan. Terus kan lama-kelamaan makin tipis ya jaringannya semakin sedikit, ngelupasnya juga semakin sedikit gitu guys. Next dari Kak Rida Abdullah, bener nih Mbak, aku udah buktiin sendiri, aku kan ada bekas jerawat punggung karena terlalu keras mencetnya. Jadi kayak benjolan keloid gitu bekasnya. Terus aku lihat video YouTube pakai baput, udah 2 kali pakai, keloidku kering, mengecil dan keriput, cuman perih. Emang perih guys, selalu perih, selalu panas, selalu gatal. Jadi aku kayak udah nggak jawabin ya pertanyaan-pertanyaan yang kok keloid aku gatal, kok keloid aku perih, kok keloid aku panas. Itu aku udah nggak jawab karena aku udah sering banget jawabin di video-video aku. Next ini dari Kak Wahyu Aji, baru seminggu pakai bawang, keloidnya udah ngelupas, semoga kembali mulus lagi, hehe, amin ya Allah, amin. Terus ini juga ada dari Kak Heri. Jadi Kak Heri ini tuh menjawab pertanyaan dari teman-teman. Aku lupa sih pertanyaan apa. Intinya dia jawab gini, kalau keloid hidup, perih mas, hidup dalam artian bisa tumbuh melebar. Aku juga terapi 6 di lengan, 2 di dada. Pertama, kalau buat pemanasan, pakai bawang putih yang diiris. Kalau sudah dirasa kuat, pakai yang diparut. Kalau misal terasa panas dan gak kuat, jangan dipaksa, dilanjut besoknya. Aku biasanya sampai setengah jam dengan sesekali dikipasin. Ini menurut aku kelamaan sih kalau setengah jam, tapi kalau kakak ini ngerasa gue udah biasa nih dengan panasnya bawang putih, ya udah silakan, tapi aku tidak merekomendasikan ya, karena aku bilang paling lama 15 menit aja, nggak usah lebih, karena itu bisa bikin kulit kita terbakar atau melepuh kayak gitu. Terus ada yang tanya, terus gimana hasilnya sekarang? Nah, dijawab lagi, dia nanya ketika melepuh tuh kita harus gimana. Nah, si Kak Heri ini menjawab, sorry lagi bales, dikasih minyak tawon aja biar cepet kering, nanti ngelupas sendiri. Kalau udah normal dalam artian tidak ada sisa koreng, bisa ditempel bawang lagi. Saya ini seminggu sekali, kadang 10 hari, 3 bulan sudah agak menipis keloidnya. Tuh, itu komen-komen positif, komen-komen teman-teman yang berhasil menipiskan keloid. Karena kita nggak bisa menghilangkan 100%, bahkan dari operasi, suntik, semuanya juga nggak bisa menghilangkan 100%. Nah, jadi semoga komentar-komentar tadi itu bisa memotivasi kalian. Semangat terus pejuang keloid. Buat teman-teman yang masih bingung, boleh banget tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Dan sampai jumpa di video-videoku yang selanjutnya ya. Bye. Assalamualaikum.